Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil perhitungan statistika regresi dari tinggi badan dan ukuran sepatu siswa kelas 11 kesehatan dengan anggota Adiba Hansaf Fahira, Rinka Suci Anggraini, Zahra Arli Ramadhani, Muhammad Zaidan Ali, Muhammad Farel Asofwan. Jadi, statistika regresi adalah cabang dari statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Di mana yang pertama ada diagram pencar. Diagram pencar adalah bagan yang dirancang untuk mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau titik data. Dua titik data diplot sepanjang sumbu X, yaitu variabel bebas, dan variabel Y, yaitu variabel terikat. Selanjutnya ada persamaan regresi. Persamaan regresi adalah perkiraan terbaik dari sekumpulan data. Persamaan regresi memungkinkan kita menghubungkan secara matematis variabel independen dan variabel dependen sekumpulan data. Selanjutnya, yang ketiga ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Yang keempat, ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas, yaitu variabel X, secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y, dalam bentuk persen. Berikut ada tabel data tinggi badan dan juga ukuran sepatu siswa kelas 11 kesehatan, di mana didapat ada variabel X dan juga variabel Y. Kemudian variabel X dan Y dikalikan, lalu variabel X dikuadratkan, variabel Y dikuadratkan, dan untuk N-nya sendiri didapat yaitu 17. Selanjutnya ada diagram pencar. Jadi di sini terlihat untuk tinggi badan itu data terkecil ada di angka 109 dan data terbesar ada di angka 101. Kemudian di ukuran sepatu, data terkecil ada di angka 37 dan data terbesar ada di angka 43. Sehingga korelasi dari diagram pencar tersebut adalah korelasi positif karena nilai variabel X dependen meningkat dan nilai variabel dependen Y juga meningkat. Yang kedua adalah persamaan regresi. Persamaan regresi rumusnya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari Y topi, pertama kita mencari B terlebih dahulu. B itu rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi atau per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Selanjutnya ditulis hasilnya N yaitu jumlah data 17, lalu jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N-nya yang tadi dikali jumlah X-nya jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Lalu hasil B adalah 0,23. Selanjutnya mencari A. A itu rumusnya Y bar atau Y rata-rata dikurangi BX bar atau BX rata-rata. Pertama kita mencari X bar terlebih dahulu atau X rata-rata, yaitu rumusnya sigma X dibagi N, memperoleh hasil 40,23. Selanjutnya mencari Y bar atau Y rata-rata, rumusnya sigma Y dibagi N, yaitu hasilnya 159,44. Selanjutnya dimasukkan ke rumus A. Y barnya itu 40,23 dikurangi B-nya yang tadi dimasukkan 0,23 dikali X-nya, X barnya 159,44 dan A memperoleh hasil 3,56. Selanjutnya masukkan ke rumus Y topi A ditambah BX. A-nya 3,56 ditambah B-nya 0,23X.
Yang ketiga ada koefisien korelasi yang adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan lalu dikali dengan dalam kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, kita masukkan datanya. N adalah 17 dikali dengan jumlah XY, lalu dikurangi dengan jumlah X yang dikurangi jumlah Y per akar dari N 17 dikali sigma X kuadrat dan dikurangi sigma X, jumlah sigma X yang dikuadratkan dan juga dikali dengan N 17 yang dikali dengan jumlah Y kuadrat dan dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Nah, dari perhitungan didapatkan hasil koefisien korelasi R sama dengan 0,87. Nah, dari hasil yang didapat 0,87, maka hubungan koefisien korelasi dari tinggi badan dan ukuran sepatu adalah sangat baik. Selanjutnya, ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi yaitu rumusnya ada R kuadrat kali 100%. Selanjutnya, kita masukkan R yang tadi sudah ketemu, yaitu 0,87 kuadrat kali 100%. Selanjutnya kita hitung 0,87 yang didapatkan itu 0,75 kali 100% dan hasilnya 75%. Dari data yang didapat, variabel X memengaruhi variabel Y sebesar 75%. Sedangkan sisanya 25% tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.